Ini Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segenap para asatidz wal asatidzah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Malang, peserta ngaji bareng ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bersilaturahim di majelis ngaji bareng penyuluh agama Islam setelah Sabtu yang lalu atau malam Sabtu yang lalu ngajinya tidak terlaksana karena sibuk dengan persiapan tahun baru sepertinya. Ya, mudah-mudahan ke depan kita semuanya senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barokah kita ngaji ini, keluarga kita, guru-guru kita, anak cucu kita senantiasa diberikan tetap iman Islam, sehat walafiat, umur yang barokah, rezeki yang barokah, ilmu yang barokah, keluarga yang barokah, semuanya barokah, serta anak cucu kita ada menjadi anak-anak yang alim, ada yang menjadi faqih, orang-orang yang diberi pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Tsumma ila jami'i al-ulama al-amilin wal muallifin wal musannifin al mukhlisin. Ila hadratis Syekh Hujatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sumil hadrati Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Sumil jami' masyayikhina wa muallimina ila ruhi Rumai Haji Muhammad Yahya wa ahli baitih. Rumai Nur Muhammad Sandar wa ahli baitih. Abana ummahatina jadadina wa jaddatina. Waliman lahu hakuna alaina jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Syai'ul lillailana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di kitab Asrarit Thaharah, kitab rahasia-rahasia bersuci. Di Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya yang kemudian diringkas, diikhtisar oleh Syekh Al-Qasimi ini, menekankan betapa pentingnya membersihkan ya. Membersihkan utamanya dunia wa fil akhirah wa yudillullahu yurihin wa yaf'alullahu ma yasha. Alam tara ilal ladzina. Alhamdulillah tadi sempat mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Santrinya Gus Nafis sepertinya. Betapa tohara itu ada 4 tingkatan ya kan, yang perlu diperhatikan, kemudian kita upayakan bisa meraihnya. Yang pertama, tathhiruz zahir, bagaimana membersihkan, mensucikan zahir kita ya, jasmani kita, baik dari al-ahdas, hadas-hadas, maupun dari al-akhbas, kotoran-kotoran atau najis. Yang kedua,
Al-martabah tsaniyah kan tathirul jawari, ini mengulangi materi yang dulu sedikit. Tathirul jawari, kita berupaya membersihkan anggota tubuh kita dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga al-martabah as-salisah tathirul qalb, ya. Bagaimana kita mensucikan hati kita, menjauhkan dari berbagai akhlak yang tercela, al-akhlak al-mazmumah, kemudian juga rendah yang isinya berupa kotoran, penyakit yang bisa membahayakan. Itulah dalam berbagai riwayat kan banyak betapa dengan barokah hati yang bersih, maka kemudian akhlaknya menjadi baik. Dengan barokah itu semua, dia kemudian meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ada hadis masyhur ya. Insyaallah mungkin teman-teman sudah pernah membaca atau mendengar, ya kita sekedar untuk merefresh saja. Sahabat Anas bin Malik, beliau bercerita, jadi kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami suatu saat sedang duduk bersama Kangjeng Nabi dalam sebuah majelis. Kemudian Rasulullah bersabda, ya toli'u alaikum rajulun min ahlil jannah. Hei para sahabat, sebentar lagi akan masuk seorang laki-laki, dia adalah calon penghuni surga. Tidak lama setelah Rasulullah matur seperti itu, fatola'a rajulun minal ansor, ya. Datanglah seseorang laki-laki dari kalangan Ansor, ya. Wajahnya masih kelihatan basah dengan air wudhu, ya. Dia nenteng sendalnya. Para sahabat, oh, orang ini, kok Rasulullah mengatakan akan masuk seorang penghuni surga, ke orang ini yang masuk. Siapa orang ini? Besoknya lagi wafil ghad, ya. Dari esoknya Rasulullah menyampaikan kalimat yang sama. Ya toli'u alaikum rajulun min ahlil jannah. Para sahabat, tidak lama lagi akan datang, akan hadir seorang laki-laki calon penghuni surga. Ternyata orang yang sama dengan yang kemarin itu. Tambah penasaran para sahabat. Pada hari yang ketiga, wa fil yaumis salis, Rasulullah mengatakan maqalatahu, ucapannya seperti halnya hari yang pertama dan kedua itu. Para sahabat, tidak lama lagi akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga. Nah, setelah majelis selesai, kata sahabat Ibnu Abbas, ada di antara sahabat yang rupanya penasaran. Itu sahabat Abdullah bin Amr bin As. Beliau ngikuti si rajul tadi pulang ke rumahnya. Menyampaikan, fulan, boleh gak saya mungkin ingin bermalam di sini beberapa hari, saya ada belum bisa pulang ke rumah. Oke, monggo silakan. Ini sahabat Abdullah bin Amr bin As ingin melihat seperti apa amalnya orang tadi. Malam sahabat Abdullah ini sudah bangun lebih dulu, pengen lihat seperti apa malam hari orang itu. Loh, ternyata bangunnya menjelang subuh, ya. Tidak semalam suntuk beribadah. Beliau hanya sholat subuh berjamaah. Siang juga seperti itu, ya kerja, ya aktivitas biasa. Sampai 3 hari loh, kok tidak ada yang istimewa ini. Kemudian dia matur, ya fulan, Rasulullah mengatakan kamu ini calon penghuni surga. Kira-kira amal apa yang jenengan sembunyikan? Oh, kata beliau, ma huwa illa ma ra'aita. Oh, amal saya yaitu yang kamu lihat sehari-hari saya di rumah, kamu bermalam 3 hari di rumah saya. Ya seperti itulah, malam saya seperti itu, siang saya seperti itu. Gak ada yang luar biasa. Oh, coba tolong, mungkin ada yang lain. Kata beliau, illa, kecuali ya, atau ghairu anni, hanya saja saya tidak punya rasa benci, rasa dengki, rasa permusuhan kepada seorang pun dari kalangan umat Islam. Jadi
lam yakun fi qalbi ghasyan, ya apa ghisyan ya li hadil muslimin. Saya tidak punya rasa benci, rasa permusuhan, rasa enggak senang dengan sesama muslim. Jadi bahkan dalam riwayat lain setiap malam sebelum tidur dia pokoknya sudah melepaskan ganjalan-ganjalan ya permasalahan dengan sesama muslim. Beliau maafkan semuanya. Nah, barokah hatinya bersih, tidak punya permusuhan, tidak punya kedengkian, tidak punya kebencian, apalagi dendam. Maka orang tadi meskipun secara zahir amaliyahnya biasa saja, Rasulullah sudah memberi kabar gembira min ahlil jannah. Sebaliknya dalam riwayat lain, riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah, para sahabat matur, ya Rasulullah, inna fulanata taqumul lail. Ini ada seorang perempuan ya Rasulullah. Dia kalau sholat malam, hampir semalam suntuk. Dia mengisi malam-malamnya dengan sholat. Wa tasubun nahar. Dia sehari ya puasa. Sudah ahli sholat malam, ahli puasa. Wa taf'alu wa tasaddaq. Dia banyak berbuat amal, berbuat kebaikan, dan juga ahli sedekah. Tetapi wa yu'zi jironaha bilisaniha. Hanya saja perempuan ini suka menyakiti tetangganya, ya. Dengan lisannya dia menyakiti tetangganya. Ini bagaimana ya Rasulullah dengan orang seperti ini? Ahli ibadah tapi suka berbuat, ya istilahnya hatinya kan buruk sehingga suka menzalimi, menyakiti orang lain, terlebih tetangganya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Nauzubillahi min dzalik. Maka berarti di sini betapa pentingnya tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, ya, tathirul qalb, membersihkan hati kita dari segala macam penyakit, ya. Kita berupaya, ya, tentu katakanlah kebersihan hati seseorang dengan yang lain berbeda-beda, ya. Mungkin ada yang betul-betul bersih hatinya. Ada yang ya agak-agak sedikit kotor, seperti mungkin ada noda-nodanya sedikit. Ada yang nodanya agak banyak. Bahkan ada yang nodanya mungkin sudah separuh. Bahkan mungkin ada yang full dengan noda hitam itu. Ya, jadi masing-masing orang ya berbeda. Nah, di sini Imam Al-Ghazali sebagaimana juga diringkas dalam kitab Mau'izah ini, bagaimana kita perlu meningkatkan perhatian kita terhadap tazkiyat tathirul qalb. Maka di paragraf berikutnya ini, ya, itu waqad intahat an-naubah. Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan tabarukan membaca kitabnya. Waqad intahat an-naubah ila ta'ifatin yasma'una ar-ru'unata binadhafah fa aksara awqatahum fi tazyinihim az-zawahir ka fi'lil masyitah bi arusiha wal batin huna kharabun mashhunun bi khabaisil kibri wal ujbi wal jahli wal riya'i wan nifaq, ya. Wala yastankiruna dzalik wala yata'ajjabuna min. Kata beliau, generasi sekarang ini, ya, sudah banyak. Generasi sekarang ini sudah sampai pada sebuah generasi di banyak orang, ya. Taifah itu istilahnya menggambarkan kelompok orang yang banyak, taifah. Mereka lebih memfokuskan bagaimana membersihkan yang zahir, ya. Membersihkan yang zahir. Sehingga melupakan yang sisi batiniahnya. Dia fokus pokoknya membersihkan zahir. Ya tentu nih ada yang memang katakanlah terlalu fokus bagaimana merawat fisiknya, ya. Merawat fisiknya supaya tetap cantik, supaya tetap supaya tetap sehat, supaya tetap apalagi punya badan yang yang saya ikut pelatih, ikut olahraga, ikut senam macam-macam. Fokusnya di sana. Nah,
Kalau pada masa Imam Ghazali saja ya, beliau hidup tahun berapa itu? Lahirnya 450 Imam Ghazali itu. Wafatnya 504 Hijriah insya Allah. Ya. Beliau wafat 504 Hijriah. Beliau kurang lebih semasa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau Imam Syekh Abdul Qadir lahirnya kan 479, wafatnya 560 ya. 65 kalau tidak salah. Nah, kalau pada masa itu saja yang masih dekat dengan zamannya Rasulullah, masih abad ke-5, ke-4, beliau sudah mengkritisi ya betapa banyak orang yang lebih fokus pada apa? Tazyinuhum az-zawahir, menghiasi, membersihkan hal-hal yang tampak, yang lahir, sehingga melupakan yang sifatnya batiniah. Nah, apalagi zaman kita sekarang ini, semuanya serba polesan. Semuanya serba tampilan sudah. Semuanya sementing penampilan. Wah, kita Masya Allah ya sudah, ini sudah menghiasi, sudah mengenai hampir semua kalangan sudah. Betapa kita semuanya fokus dengan urusan zawahir ya. Urusan lahiriah. Baik dalam hal kesucian, maksudnya kita fokus dalam mensucikan batin, lahir, tentang bagaimana masalah wudhu, masalah mandi, masalah kesucian, kebersihan. Ya, kemudian melupakan yang batinnya, sehingga batinnya, hatinya kata beliau khorobun, rusak. Khorob itu ya seperti rumah yang yang tidak ditempati saking lamanya, kemudian kelihatan kumuh, rusak ya, kotor dan makan mengerikan. Jadi hati manusia yang khorob itu ya karena diisi apa? Al-kibr, al-ujub ya, jahil, riya, nifak, wah macam-macam. Ini sepertinya manusia akhir zaman ya banyak yang khorob ini. Nah, maka kita perlu ngaji ya sedikit-sedikit dalam rangka itulah. Dalam rangka sedikit-sedikit kita ikut belajar membersihkan hati ya. Nah, walau iktasara muktasirun alal istinja'i bil hajar aw sala alal ardi min ghairi sajadatin mafrusha aw tawaddu'a min aniyatin kafirin aqamu alaihi al-qiyamah wa shaddidu alaihi an-nakir wa laqabuhu bil qadar. Ya. Fangzur kaifa saral munkiru ma'rufan wal ma'rufu mungkaron. Wa qad in wa kaifa in darasa minad-din rasmuhu kama in darasat haqiqatuhu wa ilmuhu. Ya. Jadi betapa umat manusia lebih fokus tentang urusan najis, urusan kebersihan ya. Memang penting, tentu penting kita masalah najis kan juga mempengaruhi keabsahan sholat kita, ibadah kita. Masalah bersuci ya. Maksudnya wudhu, mandi besar semuanya penting. Tetapi seringkali kita fokus ke sana, kata beliau, kita melupakan kesucian batiniah kita. Tapi nggak boleh, istilahnya apa? Wah kalau gitu kita harus sementing hatinya bersih, sementing hatinya khusyuk, meskipun nggak sholat, nggak boleh ini. Ya, di tasawuf yang diajarkan oleh Imam Ghazali dalam rumusan beliau kan, yang memperhatikan antara keseimbangan zawahir dengan bawatin itu tetap bersyariat dan berhakikat. Dan itu kan rumusannya kan apa? Man tafaqqaha wala tasawwafa faqad tafassak. Orang yang hanya fikih, yang hanya secara hukum ya, hukum-hukum zahir, tapi dia tidak bertasawuf ya, tidak memperhatikan lelaku batiniahnya, maka dia tafassak, bisa menjadi orang yang fasik ya. Hanya sekedar ibadah saja. Tapi tadi itu menjadi
Seperti dalam hadis tadi kan, orangnya ahli ibadah tapi senang mencaci maki, senang memfitnah, senang zalim gitu. Yang kisah hadis sahih tadi itu. Nah, tetapi sebaliknya waman tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandak. Kalau orang cuma apa? Orang kalau cuma memperhatikan tasawuf saja, sementing hatinya eling pangeran, sementing hatinya baik, sementing hatinya bersih, masalah sholat, masalah apa syariat gak usah. Loh ini nanti menjadikan apa? Tazandak, menjadikan kafir zindik. Dia meremehkan, meninggalkan syariat. Tidak boleh. Maka harus dua-duanya. Man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Barang siapa yang menjalankan syariatnya secara fikih, kemudian dia juga bertasawuf, ya, tazkiyatun nafas, batiniahnya juga diopeni, dibersihkan, dijaga. Itulah yang orang-orang yang sudah mendapatkan tahaqquk, mendapatkan hakikat dalam artian kebenaran yang sejati. Bisa menyeimbangkan, menggabungkan antara syariat dan hakikat. Tidak meninggalkan salah satunya. Bahkan itulah ada Islam, ada iman, ada Islam dan ihsan itu. Ya. Nah, kemudian sedikit lagi, idza arafta hadhil muqaddimah fal natakallam al-an min maratibi thaharah ala rabi'ah. Kalau Anda sudah memahami pengantar ini, ya, tentang bagaimana pentingnya menjaga kesucian yang zahir maupun yang terutama yang batiniah, maka kita akan membahas urutan-urutan bersuci, urutan yang paling bawah, ya, yang paling luar, yaitu wahiyya nazafatuz zahir, ya, kebersihan secara zahir, ya, kebersihan jasmani. Fanaqulu taharatuz zahir salah satu aqsam, ya, kebersihan secara zahir, ya, itu terbagi menjadi 3. Pertama, toharatun anil khobas, wa toharatun anil hadas, wa toharatun an fudolatil badan. Ya. Yang pertama, toharoh dari al khobas. Ya, khobas itu ya kotoran, ya. Mungkin apa namanya? Kalau buang air, ya, baik buang air kecil maupun buang air besar, kita bersuci dengan cara istinja. Itu berarti namanya menghilangkan kotoran atau najis. Kalau ada najis dalam tubuh kita, di rambut kita, di kaki kita, kita bersihkan dengan air yang suci dan mensucikan. Itu termasuk toharatul khobas, menghilangkan najis, ya. Maka dalam sholat pun di antara syarat sah kan suci dari najis, ya, baik di badan, pakaian maupun tempat sholat. Itu toharatul khobas. Kemudian yang kedua, toharatul hadas, toharah anil hadas, bersuci dari hadas, ya. Kita tahu hadas kecil, ada juga hadas besar. Hadas kecil, ya, dengan berwudu, dengan segala macam peraturannya, syarat rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan al-mubtilatnya, yang membatalnya, itu kita perhatikan. Termasuk hadas besar, mandi jinabah, ya, mandi besar itu, ya, dengan segala ketentuannya dalam fikih sudah dibahas, ya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya, kemudian sunnah-sunnahnya, kesempurnaannya. Kemudian wa taharatun an fudolatil badan, membersihkan, ya, membersihkan lebihan-lebihan dari badan kita. Maksudnya sesuatu yang harus dilepaskan, harus dipotong. Misalkan ini wahiyya allati tahsulu bil qalam, yang bisa dihasilkan dengan cara apa? Kita memotong kuku, itu kan apa itu? Dalam hadis kan apa, ya? Mungkin teman-teman ada yang hafal itu. Yang al-fitrah itu.
Yang disebut dengan fitrah itu macam-macam. Ada memotong kuku, ya kan, mencukur rambut, kemudian mencukur apa, qasus syarib, ya, mencukur kumis, ya, kemudian termasuk yang lainnya itu wal istihmam, ya mandi, ya, wastimalin nuroh wal khitan. Jadi apa? Termasuk berkhitan itu dalam rangka tadi membersihkan secara zahir, ya, membersihkan secara zahir. Sebentar, saya agak lupa ini maknanya apa? An-nuroh itu kalau agak lupa saya. Mungkin teman-teman ada yang apa? Yang tahu maknanya? Dulu sudah pernah saya cari maknanya. Coba agak lupa ini. An-nuroh. Mungkin ada teman-teman yang tahu. Walhasil itu bagian dari apa? Bagian dari toharoh az-zahir, membersihkan bagian dari zahir kita. Nah, nanti di berikutnya ini Imam Ghazali mengupas, ya. Tadi kan toharoh secara zahir ada 3. Ada yang toharoh anil khobas, kotoran atau najis, toharoh anil hadas, toharoh an fudulatil badan, ya. Nanti masing-masing ini diuraikan lagi. Maka nanti al-qismul awal toharatul khobas dengan segala perangkatnya, ya, penjelasannya, syarat-syaratnya, bagian-bagiannya. Nanti al-qismus tsani toharatul anil hadas dengan segala uraiannya dan seterusnya. Nah, jadi sementara sampai di sini dulu untuk al-qismul awal. Insya Allah kita nanti bisa baca di pertemuan yang akan datang. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau menambahi, ada yang mau mengoreksi keterangan, mau yang kurang pas, dipersilahkan. Cukup kayaknya Ustadz. Cukup jelas penjelasannya. Oke. Moga mungkin yang mau diskusi yang lainnya silahkan. Nanti bisa sharing. Ya, ini kan istilahnya apa? Ngaji bareng. Berarti bareng-bareng ngajinya. Ya. Sementara dereng wonten Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama pada malam hari ini, ya, minimal silaturahim, minimal kita tabarukan membaca kitabnya para ulama sehingga kita semuanya keluberan mendapat keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.